Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birul Langit. Saya salah satu mahasiswa yang mengikuti program pertukaran masuk ke Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview sedikit materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ika Darmika SMH pada pertemuan kelima juga ke-6. Pada pertemuan kelima, Ibu Ika kembali menunjuk beberapa orang untuk melakukan presentasi tugas PPT yang sudah dibuat mengenai norma dan sanksi, tugas ilmu pengetahuan hukum pidana, bagian umum dan khusus hukum pidana, fungsi hukum pidana, dan sumber hukum pidana. Norma dan sanksi. Hukum pidana merupakan sejumlah peraturan atau norma yang membuat larangan dan keharusan. Pengertian norma itu sendiri ialah suatu ketentuan mengenai sikap yang harus diambil oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat yang berbentuk larangan atau keharusan. Tugas norma untuk menjamin ketertiban hukum dalam pergaulan masyarakat. Yang menentukan norma pada umumnya adalah pembentuk undang-undang. Lalu bentuk norma ialah berupa larangan seperti larangan membuang sampah sembarangan, larangan untuk tidak mengambil barang orang lain, larangan tidak memakai masker, dan lain sebagainya. Lalu di mana norma bisa ditemukan? Para sarjana pada umumnya mengatakan bahwa norma terdapat dalam undang-undang, tetapi ada sarjana lain yang mengatakan bahwa norma itu tidak terdapat dalam undang-undang, tetapi di luar undang-undang, yaitu dalam kesadaran hukum masyarakat atau hukum adat. Sanksi dan tugasnya. Sanksi adalah reaksi terhadap suatu perbuatan berupa ancaman pidana. Tugas dari sanksi adalah yang pertama untuk menegakkan norma agar ditaati semua orang. Yang kedua sebagai akibat hukum terhadap pelanggaran norma. Cara merumuskan norma dan sanksi dalam undang-undang. Yang pertama, norma dan sanksi ditempatkan dalam satu pasal. Yang kedua, norma dan sanksi diletakkan dalam pasal yang terpisah. Dan yang ketiga, sanksi sudah dicantumkan lebih dahulu, sedangkan normanya belum. Contohnya terdapat dalam pasal 122 sub 2 KUHP. Sanksi dalam hukum pidana ditinjau dari segi norma. Hukum pidana merupakan ilmu tentang norma, sedangkan dari sudut sanksi, hukum pidana merupakan hukum sanksi. Sanksi atau ancaman pidana bersifat penderitaan atau siksaan. Mengapa demikian? Dikarenakan pidana atau hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggar yang dilakukan seseorang terhadap kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh hukum pidana yang terdiri dari hidup, badan, kehormatan, kebebasan, dan hak milik. Pidana terdiri dari pidana mati, pidana penjara atau kurungan, pidana denda. Menurut pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari pidana pokok yang isinya ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, ditambah dengan Undang-Undang 20 tahun 1946. Lalu yang kedua ada pidana tambahan, yaitu pencabutan hak tertentu, yang kedua perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga pengumuman putusan hakim. Tugas ilmu pengetahuan hukum pidana di antaranya mempelajari hukum pidana yang berlaku pada saat dan pada suatu tempat tertentu, negara tertentu, dengan cara mengenal asas-asas atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar peraturan hukum pidana positif, mencari hubungan antara asas yang satu dengan yang lainnya, serta menyusun peraturan dan asas-asas tersebut dalam suatu sistem agar dapat dipahami maksud atau tujuan dari peraturan tersebut. Dengan kata lain, tugas ilmu pengetahuan hukum pidana adalah untuk mengkaji asas-asas hukum pidana yang universal untuk sejauh mungkin dapat diimplementasikan dalam bentuk kaidah-kaidah yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Samping itu, ilmu pengetahuan hukum pidana juga bertugas untuk membuat prediksi hukum pidana yang berlaku di masa yang akan datang agar hukum pidana dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Maka, tugas ilmu pengetahuan hukum pidana tidak cukup jika hanya mempelajari asas-asas hukum pidana positif yang berlaku saja, tetapi juga harus mempelajari ilmu mengenai kriminologi, bagian umum dan khusus hukum pidana. Bagian umum berlaku untuk semua tindak pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun terdapat dalam undang-undang pidana di luar KUHP, kecuali apabila ditentukan lain. Ketentuan diatur dalam buku 1 KUHP pasal 103. Bagian khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan dan buku 3 KUHP tentang pelanggaran. Juga diatur dalam undang-undang pidana di luar KUHP. Tindak pidana ini juga disebut tindak pidana khusus atau delik khusus di luar KUHP. Fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kehidupan masyarakat atau menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat. Lalu fungsi khusus
dalam hukum pidana ialah melindungi kepentingan umum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang ilmu hukum lainnya. Kepentingan hukum ini boleh dari seorang, dari badan atau dari kolektiva, misalnya seperti masyarakat, negara, dan sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan, dan kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum. Sumber hukum pidana Indonesia. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nama asli KUHP adalah Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie atau VSNI yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. KUHP ini merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht Netherlands yang selesai dibuat pada tahun 1881 dan mulai berlaku tahun 1886. KUHP yang berlaku di Indonesia isinya tidak sama persis dengan KUHP yang berlaku di negeri Belanda, tetapi sedikit adaan penyimpangan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Indonesia. Akan tetapi asas-asas dan filosofinya tetap sama sesuai dengan paham liberal kapitalistis. Sumber hukum pidana tertulis lainnya adalah peraturan pidana di luar KUHP, peraturan pidana di luar kodifikasi, baik undang-undang pusat maupun peraturan daerah. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, Junto 22, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tersebut, maka di beberapa daerah tertentu hukum pidana adat masih mempunyai kekuatan sebagai sumber hukum positif dan diterapkan oleh pengadilan negeri yang menggantikan kedudukan pengadilan-pengadilan adat atau pengadilan swaperaja dengan beberapa pengecualian seperti tersebut di atas. Praktis tidak ada artinya lebih-lebih dengan adanya ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP yang menganut asas legalitas yang berarti hukum pidana harus tertulis. Lalu pertemuan ke-6, Ibu hanya membagi kelompok dan memberikan tugas kelompok juga tugas individu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.